tunjukilah jalan-jalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Ahibati fillah, para ikhwah dan akhwat sekalian, a'azzakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Di sore hari ini kembali Allah perjumpakan kita dalam majelis ilmu kita ini untuk membahas perkara yang sangat penting, yang amat kita butuhkan bagi diri-diri kita, yaitu perkara tazkiyatun nafs atau penyucian jiwa atau penyucian hati. Ahibati fillah, para ikhwah dan akhwat sekalian, azakumullah, sudah dari kajian rutin kita hari ini, alhamdulillah sudah banyak, paling tidak yang kita sama-sama utarakan, saling mengingatkan, saling menasihati tentang perkara ini, dan semoga dengannya Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kita hati yang sehat dan hati yang selamat, mengistiqomahkan kita di atasnya sampai nanti Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita dalam golongan hamba-hambanya yang mendapatkan kemuliaan di sisinya, yakni bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala kelak nanti di surga. Para ikhwah dan akhwat sekalian, tidak ada yang paling diinginkan seorang hamba ketika mereka berada dalam kondisi sakaratul maut, di saat nanti usianya akan berakhir di kehidupan dunia ini, kecuali dia ingin dimasukkan dalam golongan orang-orang yang memiliki jiwa yang mutmainnah, jiwa yang tenang. Saat berada dalam kondisi sakaratul maut, saat itu ikhwah dan akhwat sekalian, seseorang berada dalam kondisi yang sangat menakutkan, kondisi yang begitu genting, kondisi yang begitu menentukan. Sebab ukuran dari keselamatan seseorang selama hidup di dunia ini bukan pada saat dia menjalani proses hidup, tapi ukurannya adalah pada saat dia menutup hidupnya, yakni pada saat nyawa berpisah dengan jasad. Apakah gerangan predikat yang ia dapat? Itulah yang menentukan sukses atau tidaknya dia menjalani hidup. Nabi SAW mengingatkan kita bahwa yang namanya istiqomah untuk kita memikirkan bagaimana nanti akhir dari usia kita, apa nanti kelak yang akan kita dapatkan sebagai panggilan oleh para malaikat atau malaikat yang mencabut nyawa kita. Nabi SAW mengingatkan bahwa seorang hamba sukses menjalani hidup tergantung pada akhirnya. Rasulullah SAW bersabda, "Inna a'malu bil khawatim." Sesungguhnya amalan itu tergantung dari akhirnya. Jika kita beriman sekarang, kita menjaga hati kita sekarang, maka ini bukan ukuran, ikhwah dan akhwat sekalian, bahwa kita telah sukses. Bukan. Ukurannya adalah pada saat kita mampu menjaga bagaimana kita berproses dengan proses ini sampai nanti Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita. Bahkan Nabi SAW memberikan
kita sebuah gambaran, sebuah kabar bahwa ada seorang hamba yang beramal dengan amalan ahli surga. Sampai-sampai surga itu sudah sangat dekat dengan kakinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fawalladzi la ilaha ghairuh." Demi, kata Nabi SAW, Allah yang tidak ada ilah selain Dia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannah." Seorang di antara kalian amal dengan amalan ahli surga, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un. Sampai-sampai kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jarak antara kakinya dengan surga itu hanya tinggal satu hasta. Fayasbiqu alaihi alkitab, tapi catatan takdir mendahului dia. Dia beramal di ahli nar, dia beramal dengan amalan ahli neraka. Fayadkhuluha, maka dia masuk neraka. Ada seorang hamba, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang beramal dengan amalan ahli surga. Sampai mungkin orang mencap dia ini orang yang soleh, dia ini orang yang taat, dia ini sepertinya ahlul jannah. Dia orang yang senantiasa menyuruh kepada kebaikan. Dia orang yang senantiasa menjalankan apa yang Allah perintahkan. Dia orang yang senantiasa menjauhi apa yang Allah larang. Sampai-sampai kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un. Sampai-sampai jarak antara surga dengan kakinya itu hanya tinggal satu hasta lagi, amat sangat dekat. Tapi catatan takdir Allah beda. Catatan takdir Allah tidak sama dengan persangkaan manusia. Catatan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sama dengan dugaan manusia, dengan cap, dengan klaim yang diberikan oleh manusia. Ternyata di akhir hidupnya ia tidak mampu untuk istiqomah. Di akhir hidupnya apa yang dia lakukan berupa kebaikan-kebaikan tadi tidak mampu ia pertahankan. Faya'malu bi'amali ahli nar. Di akhir-akhir hidupnya dia beramal dengan amalan ahli neraka. Hingga dia menutup diri dengan amalan ahli nar. Menutup usianya dengan amalan ahli neraka. Fayadkhuluha, kata Nabi SAW, dia masuk ke dalam neraka. Dia menjadi penghuni neraka. Apa yang tadi begitu indah dia lakukan, ketaatan-ketaatan kepada Allah, amalan-amalan soleh yang begitu banyak, sampai-sampai sudah sangat mendekatkan dia dengan surga Allah, ternyata terhapus ikhwah sekalian dengan amalan yang akhir, yang menjadi amalan penutup dari hidupnya, yakni amalan ahli neraka. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan dia sebagai ahli nar. Nabi SAW kemudian juga melanjutkan, wa inna ahadukum, sesungguhnya salah seorang di antara kalian, la ya'malu bi'amali ahli nar, dia beramal dengan amalan para penghuni neraka, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un. Sampai-sampai jarak antara kakinya dengan neraka itu hanya tinggal satu hasta. Orang-orang sudah mencap dia, sepertinya antum ini hatinya sudah mati, sepertinya antum ini adalah calon penghuni neraka. Semua yang antum lakukan adalah maksiat, semua yang antum lakukan keburukan. Semua yang antum lakukan adalah apa yang Allah larang, atau apa yang antum lakukan adalah bentuk kemunafikan. Sampai-sampai jarak antara kakinya dengan neraka, kata Nabi SAW, illa dhira'un, hanya tinggal satu hasta lagi. Dia sudah berada di bibir jurang neraka itu. Sedikit lagi dia akan terperosok ke dalam neraka. Tapi Nabi SAW mengatakan, fayusbiqu alal kitab. Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan dia lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan hatinya bertaubat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan hatinya tersentuh dengan hidayah, dengan petunjuk Allah. Lalu si hamba ini bertobat dengan taubat yang benar.
Dia tinggalkan semua maksiat yang pernah dia lakukan. Dia hindari semua yang bisa menjerumuskan dia kembali kepada maksiat. Dia benci kembali kepada maksiat, sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya yang lain, sebagaimana dia benci dilemparkan ke dalam api neraka. Dia bertobat dengan taubat yang sungguh-sungguh. Dia bertobat dengan taubat nasuha, hingga ia istiqomah di atas taubat, di atas hidayah itu. Kata Nabi SAW, fayamalu bi'amali ahli jannah. Dia kemudian beramal dengan amalan penghuni surga. Dia istiqomah. Dia jaga amalan-amalan ahli jannah itu dalam hidupnya sampai dia menutup usianya dengan amalan ahli surga. Dan Nabi SAW fayadkhuluha. Dia masuk ke dalam surga. Dia menjadi ahli jannah. Padahal di dunia orang-orang sudah mencapnya, Anda ini sepertinya sudah menjadi ahli neraka. Anda ini sudah terlalu banyak dosa yang Anda lakukan. Anda ini sudah terlalu banyak maksiat yang Anda kerjakan. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala Maha tahu. Allahu a'lamu wa antum la ta'lamun, kata Allah. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Kita tidak mengetahui apa-apa kecuali apa yang Allah ilmukan kepada kita. Sebagai para malaikat, ketika diperintahkan oleh Allah untuk menyebutkan nama-nama benda, para malaikat tidak pernah diajarkan itu oleh Allah. Mereka mengatakan, Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada yang kami tahu kecuali apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Kita pun demikian para ikhwan dan akhwat sekalian. Ilmu yang kita miliki ini adalah apa yang Allah ajarkan kepada kita. Kita tidak pantas untuk sombong dengannya. Sama halnya ikhwan dan akhwat sekalian dengan apa yang kita lakukan sekarang. Kebaikan-kebaikan kita semua adalah atas berkat hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menjaganya agar kita tidak menjadi orang-orang yang menutup hidup dengan amalan ahli neraka, agar kita menutup usia ini dengan amalan ahli jannah. Sebagaimana tadi di awal kita katakan, yang kita inginkan adalah Allah mewafatkan kita dengan husnul khotimah. Allah mewafatkan kita dengan akhir yang indah. Yang mana akhir yang indah itu? Akhir yang indah itu diantara tandanya adalah ketika malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala yang ditugaskan Allah untuk mencabut nyawa kita datang, lalu kemudian menyampaikan kepada kita panggilan yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di akhir dari surah Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kamu kepada Rabbmu dalam keadaan kamu ridho dan diridhoinya. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah kamu dalam golongan hamba-hambaku. Masuklah kamu dalam syurgaku. Akhir-akhir ini kita sering mendapatkan kabar wafatnya salah seorang di antara kita, keluarga, saudara, atau karib kerabat, teman. Kita hanya tinggal menunggu kapan waktu itu akan datang. Tapi kita tahu, ikhwah dan akhwat sekalian, kematian bukan sesuatu yang harus kita takuti. Tapi yang harus kita takuti adalah kalau kita tidak punya bekal untuk menghadapi kematian. Karena kematian sesuatu yang pasti. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan itu. Sebagaimana Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Ainama takunu yudurikumul maut. Di mana saja kamu tinggal, kematian pasti akan menghampirimu. Kematian pasti akan mendatangimu.
apabila telah datang ajal mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak ada yang bisa mengakhirkan walaupun sedetik, pun juga tidak ada yang bisa memajukan walaupun sedetik. Allah juga menegaskan, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Wahai Muhammad, engkau pasti mati, dan sesungguhnya mereka juga pasti akan mati. Makanya Rasulullah mengatakan orang yang paling cerdas itu adalah orang yang banyak mengingat kematian. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dada, dan paling bagus bekalnya untuk menghadapi kematian. Itulah orang yang cerdas. Bukan orang yang cerdas itu orang yang IPK-nya tinggi. Bukan orang yang cerdas itu orang yang selalu ranking. Bukan orang yang cerdas itu orang yang mampu menyelesaikan banyak persoalan dalam kehidupan dunianya. Apa artinya semua itu kalau dia tidak punya bekal untuk kehidupan akhiratnya? Dan itu yang harus kita tanamkan kepada diri kita. Karena ternyata dari semua jenis panggilan yang pernah kita dapatkan di dunia ini, mungkin nama kita pernah dipanggil oleh guru kita saat kita sekolah karena kita dapat ranking di kelas. Atau mungkin saat kita kuliah. Atau kita dipanggil oleh saudara, kita dipanggil oleh ayah dan ibu kita dengan panggilan yang indah kita rasa. Ternyata panggilan-panggilan itu, ikhwah dan akhwat sekalian, tidak ada gunanya. Artinya, panggilan-panggilan itu tidak ada apa-apanya. Dan bukan itu yang kita harapkan saat nanti nyawa akan berpisah dengan jasad kita. Panggilan yang indah, yang harus menjadi cita-cita kita adalah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini panggilan yang kita mesti usahakan agar kita termasuk golongan hamba-hamba yang mendapatkannya. Panggilan yang menjadi alamat bahwa kita menutup hidup ini dengan kebaikan. Panggilan yang menjadi alamat atau tanda bahwa perjalanan kita yang selanjutnya insya Allah akan mudahkan. Panggilan yang menjadi tanda bahwa Allah ridho dengan kita. Dan kita pun juga ridho dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwah dan akhwat yang dimuliakan Allah, jiwa yang tenang adalah syarat untuk kita bisa mendapatkan panggilan yang indah tadi. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Panggilan yang indah ini tidak akan didapatkan kecuali khusus bagi jiwa yang tenang, nafsu mutmainnah. Dan nafsu mutmainnah, jiwa yang tenang, hanya akan dimiliki oleh hati yang bersih. Qalbun sihah, hati yang sehat, hati yang senantiasa tertazkiyah, hati yang senantiasa dibersihkan, hati yang senantiasa dijaga, hati yang senantiasa hidup. Tidak mungkin panggilan yang indah ini didapatkan oleh jiwa yang buruk, hati yang mati, atau bahkan hati yang sakit. Sebab Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya, sebagaimana yang pernah kita sebutkan di pertemuan yang lalu, ala inna fil jasadi mudghatan, ketahuilah bahwasanya di dalam jasad itu ada segumpal daging. Wa idza salahat salahal jasadu kulluh, kalau dia baik maka akan baik juga seluruh jasadnya. Kepalanya dengan semua organ atau panca indera yang dimiliki oleh kepalanya. Otaknya memikirkan yang Allah ridhoi, matanya memandang yang Allah cintai, mulutnya berucap yang Allah Subhanahu wa ta'ala ridhoi,
telinganya mendengarkan yang Allah Subhanahu wa taala cintai, kepalanya ia gunakan untuk apa-apa saja yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Begitu pula anggota tubuhnya yang lain, badannya, hatinya berkeinginan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Tangannya menyentuh, memegang, menggenggam, diayunkan kepada Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Apa yang berada di kedua pahanya, kemaluannya, ia jaga, hanya gunakan untuk apa yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Kakinya ia gunakan untuk melangkah, ia bergerak, ia diam, hanya untuk apa yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Itu jika hati adalah hati yang baik, solahal jasadu kullu, maka akan ikut baik juga seluruh jasadnya. Wa idza fasadal jasadu kullu. Tapi kalau hati itu buruk, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka seluruh jasadnya juga akan ikut buruk. Jika hati tadi adalah hati yang tidak mampu ia jaga, hati tadi senantiasa terkotori oleh noda-noda dosa dan maksiat, maka apa yang dia pikirkan pasti adalah keburukan. Apa yang dia pandang pasti adalah keburukan. Apa yang keluar dari lisannya pasti adalah keburukan. Apa yang didengarkan oleh telinganya pasti adalah keburukan. Tangan, kaki, kemaluan, bahkan apa yang diinginkan oleh hatinya pasti adalah keburukan. Mungkin mereka mampu menipu manusia dengan amalan-amalan yang nampak di mata manusia sebagai amalan yang baik. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak bisa ditipu. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya, yukhadi'una Allah walladzina amanu. Mereka mencoba untuk menipu Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang beriman. Namun mereka, ikhwah dan akhwat sekalian, pada dasarnya hanya menipu diri mereka sendiri. Mereka lah orang-orang munafik. Sebab hati yang rusak tidak akan mungkin, ikhwah sekalian, menjadikan pikiran itu baik, pandangan itu baik, pendengaran, dan seluruh anggota tubuh yang lain baik. Sebab Nabi SAW sudah menggambarkan, wa idza fasadal jasadu kullu. Di sini tanpa ada illah, tanpa ada pengecuali. Semua jasadnya pasti akan ikut rusak. Tidak ada pengecualian. Tidak ada seorang yang hatinya rusak, matanya baik, telinganya rusak. Lisannya baik, hatinya rusak. Keinginannya, iradahnya rusak. Kakinya baik, pendengarannya rusak. Tidak ada yang demikian. Kullu, semuanya akan ikut rusak. Maka yang ada, ikhwah dan akhwat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, di akhir hidupnya tidak akan bisa ia mendapatkan panggilan yang indah tadi. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Bagaimana bisa hamba yang memiliki hati yang rusak kembali kepada Allah dalam keadaan Allah ridho dan diridhoinya? Ia ridho kepada Allah, ia ridho kepada Allah, dan Allah ridho kepadanya. Bagaimana mungkin? Karena hatinya ia gunakan bukan untuk taat kepada Allah, tapi hatinya ia perhambakan kepada hawa nafsunya, ia perhambakan kepada syaitan laknatullah alaih. Semoga Allah menjaga kita, menjaga hati-hati kita, para ikhwah dan akhwat sekalian. Hadis yang tadi kita sebutkan tentang pentingnya untuk kita menjaga hati. Hadis ini sebenarnya adalah hadis yang panjang yang diriwayatkan
dari sahabat yang mulia Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu. Sahabat yang mulia ini mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna halala bayyinun wa inna harama bayyinun. Sesungguhnya yang halal itu telah jelas, dan sesungguhnya yang haram itu juga telah jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat. Dan di antara keduanya, di antara perkara yang halal dan perkara yang haram, ada perkara yang mushtabihat, perkara-perkara yang masih bersifat syubhat, yang belum jelas hukumnya, apakah ini halal ataukah haram. Kemudian Nabi SAW mengatakan, la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Perkara-perkara syubhat ini tidak diketahui oleh banyak manusia. Artinya hanya sedikit yang mengetahui tentang hukum apakah ini halal atau haram dari perkara syubhat ini. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan, famanittaqa syubuhat faqad istabra li dinihi wa 'irdihi. Siapa yang menghindari perkara-perkara syubhat, maka dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Karena perkara syubhat ini perkara yang hanya sedikit orang tahu, bahkan di antara kita pun juga ikhwah dan akhwat sekalian. Sedikit, bahkan mungkin tidak ada yang mengetahui ini kecuali hanya Allah, yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ilmu kepada hamba-hambanya. Hanya sedikit di antara hamba-hamba Allah yang Allah berikan ilmu tentang pengetahuan akan hukum apakah ini halal atau haram dari sebuah perkara syubhat. Olehnya Nabi mengatakan, siapa yang menghindari perkara-perkara syubhat, maka dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan, wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Siapa yang mencoba untuk dekat-dekat dengan perkara syubhat, mau untuk terjerumus pada perkara syubhat, perkara yang belum jelas tadi hukumnya antara halalkah ini atau haramkah ini, Nabi mengatakan waqa'a fil haram, dia pasti akan terjatuh pada perkara yang haram. Hari ini, ikhwah dan akhwat sekalian, betapa kita merasakan menurunnya kualitas keilmuan kaum muslimin. Ditambah lagi dengan kondisi kita seperti sekarang yang Allah takdirkan. Ta'lim saja yang tatap muka masih begitu banyak di antara kaum muslimin yang tidak mau hadir. Bagaimana lagi kalau ta'limnya online seperti sekarang? Sehingga ilmu sangat sedikit dimiliki oleh kaum muslimin. Namun sayangnya, betapa banyak di antara kaum muslimin yang tidak memiliki ilmu tentang sesuatu, namun mereka berani untuk berbicara tentang perkara tersebut. Atau ada hal-hal yang sebenarnya ini adalah perkara yang ia atau kebanyakan orang-orang di sekitarnya tidak tahu ini halal atau haram. Tapi dia mencoba untuk mendekati, coba mengerjakannya. Itu adalah perkara syubhat yang belum jelas ini halal atau haram. Siapa yang mencoba untuk dekat melakukan perbuatan-perbuatan syubhat tadi, Nabi mengatakan waqa'a fil haram, pasti dia akan jatuh pada perkara yang haram. Makanya sebaiknya dihindari. Karena Nabi SAW mengatakan famanittaqa syubhat faqad istabra li dinihi wa 'irdihi.
Siapa yang bertakwa kepada Allah, dia tinggalkan perkara syubhat, meskipun mungkin itu menarik baginya, meskipun itu mungkin bisa bernilai profit baginya, dia tinggalkan. Maka dia telah menjaga agama dan kehormatannya. Kadang-kadang kita dapatkan ada seorang yang ingin bekerja di suatu tempat, misalnya di perusahaan atau mungkin di instansi, entah instansi atau swasta. Namun dia melihat ada sesuatu yang tidak jelas dari apa yang akan dia kerjakan. Kalau instansi itu adalah instansi yang bergerak di bidang keuangan misalnya, ada transaksi-transaksi yang dia rasa ini tidak jelas, entah ini halal atau haram, ini adalah perkara syubhat. Maka kalau dia belum mendapatkan kejelasan hukum dari perkara syubhat itu, sebaiknya dia tinggalkan. Karena itu akan menjaga ikhwah dan akhwat sekalian agamanya, wa irdi, dan juga kehormatannya. Apa maksudnya kehormatan? Mungkin orang-orang akan memuji dia, ikhwah dan akhwat sekalian, karena gajinya yang banyak yang dia dapatkan dari pekerjaan syubhat itu. Tapi kehormatan yang dimaksudkan di sini adalah kehormatan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kehormatan kita di tengah-tengah manusia. Karena manusia tidak pernah adil dalam menilai manusia yang lain. Selalu saja ada kelemahannya. Sebab jika dia, ikhwan akhwat sekalian, memaksakan diri untuk terjerumus pada perkara syubhat, Nabi SAW mengatakan, waqa'a fil haram, pasti dia akan terjatuh pada perbuatan yang haram. Nabi SAW melanjutkan, karra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yarta'a fihi allawi. Nabi SAW mengatakan, perkara ini, perkara syubhat ini sebenarnya sama seperti penggembala yang menggembalakan ternaknya di sekitar tanah larangan. Ada penggembala yang menggembalakan ternaknya di sekitar tanah, di mana tanah itu dipasangi tanda larangan, tidak boleh masuk ke dalam tanah itu. Maka apa yang akan terjadi kalau ada penggembala yang tidak mampu menjaga ternaknya yang banyak? Dia coba-coba untuk dekat, ya, ternakan gembalaannya, hewan-hewan ternaknya tadi, di daerah yang dilarang untuk dimasuki. Maka pasti ikhwah dan akhwat sekalian, dia akan kesulitan sekali untuk bisa menjaga ternaknya. Satu ternak saja pasti sulit untuk dijaga, bagaimana lagi kalau ternaknya banyak. Pasti dia akan terjerumus, terbawa ikhwah sekalian ke dalam tanah yang dilarang untuk dimasuki tadi. Sama halnya dengan seorang yang mendekati perkara syubhat. Mungkin hari pertama dia mampu bertahan, hari kedua dia mampu bertahan, tapi seterusnya dia akan terjerumus. Nabi SAW kemudian melanjutkan sabdanya, inna likulli malikin himan. Sesungguhnya setiap raja itu memiliki perkara-perkara larangan, perkara-perkara yang diharamkan. Ala wa inna himallahi maharimuhu. Dan ketahuilah, perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas muka bumi ini adalah apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala haramkan. Kemudian Rasulullah melanjutkan, ala wa inna fil jasadi mudghatan. Ketahuilah, di dalam jasad itu ada segumpal daging. Fa idza salahat salahal jasadu kullu. Kalau dia baik, maka akan baik juga seluruh jasadnya. Wa idza fasadat fasada jasadu kullu.
Kalau dia baik juga, maka akan ikut baik seluruh jasadnya. Ala wa hiya qalbu, ketahuilah dia adalah hati. Hadisnya panjang, ikhwan dan akhwat sekalian. Tapi kita bisa ambil pelajaran yang banyak. Pertama, kalau kita lihat hadis ini, subhanallah, perkara halal yang jelas dan perkara haram yang jelas, dan juga perkara syubhat, itu sangat bergantung seseorang mampu untuk bisa mengenalnya, melaksanakan yang halal, menjauhi yang haram, dan meninggalkan yang syubhat. Itu sangat bergantung dengan hati. Sangat bergantung dengan hati. Ikhwan dan akhwat sekalian, seringkali kita dengarkan ada yang mengatakan ada orang sekolahnya sudah tinggi, gelarnya sudah banyak, tapi kenapa dia tidak mampu membedakan? Bukan dia tidak mampu membedakan secara umum ya, tapi karena dia tidak mampu menguasai hawa nafsunya yang sudah menguasai hatinya. Karena jelasnya perkara yang halal, jelasnya perkara yang haram, dan juga jelasnya perkara syubhat, dalam artian harus ditinggalkan ini perkara syubhat karena belum jelas hukumnya halal atau haram, itu sangat bergantung dengan baik atau tidaknya hati seseorang. Dan yang kedua, ikhwan dan akhwat sekalian, yang kita bisa ambil sebagai pelajaran bahwasanya hati itu adalah raja. Hati adalah raja. Kalau rajanya baik, maka titah atau perintah yang keluar dari raja itu adalah perintah-perintah kebaikan. Semua prajuritnya akan patuh kepada rajanya untuk mengerjakan perbuatan yang baik sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh rajanya. Tapi kalau rajanya adalah buruk, hati yang merupakan raja tadi buruk, fasik, maka yang keluar darinya, titah darinya, perintah darinya adalah perintah-perintah keburukan. Dia perintahkan tangannya untuk melakukan yang buruk. Dia perintahkan matanya untuk memandang yang buruk. Dia perintahkan lidahnya, lisannya untuk mengucapkan yang buruk. Telinganya untuk mendengarkan yang buruk. Seluruh anggota tubuhnya untuk melakukan perbuatan yang buruk. Maka jika kita memahami bahwa hati adalah raja, dan dia punya peranan yang sangat penting dalam kehidupan kita, dalam jiwa kita, dunia dan akhirat kita, maka kita harus menjaganya, ikhwan dan akhwat sekalian, dengan sebaik-baiknya. Salah seorang ulama mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menginginkan dari manusia ini selain hatinya. Karena hati adalah raja. Yang lain, ikhwah dan akhwat sekalian, adalah prajurit. Pikiran itu adalah prajuritnya. Kepala, badan kita, tangan, kaki, itu semua adalah prajurit. Yang Allah ingin lihat, yang Allah inginkan dari kita, dari manusia, adalah hati. Sebagaimana pernah kita sebutkan hadisnya, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat pada fisik dan juga hartamu, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Tapi Allah melihat pada hati dan amal perbuatanmu. Allah melihat pada hati kita, pada kolbu kita. Karena dia adalah raja, kepada sekalian. Kalau rajanya baik, prajuritnya juga akan ikut baik. Tapi kalau rajanya rusak, semua juga akan ikut rusak. Maknanya, ikhwan dan akhwat sekalian, Allah Jalla Jalaluh hanya menginginkan seorang hamba datang kelak nanti menemuinya di akhir
dengan hati yang bersih, dengan hati yang sehat, hati yang dipenuhi dengan kejujuran, hati yang ikhlas, hati yang yakin, hati yang tawakal, dan hati yang bertobat. Allah tidak lihat seindah apa bulu matamu. Allah tidak lihat. Allah tidak butuh itu. Allah tidak lihat bentuk wajahmu itu oval ataukah apa. Allah tidak lihat itu. Allah tidak lihat rambutmu itu luruskah atau keriting, tidak. Allah tidak lihat kamu putihkah karena perawatan atau karena kamu hitam disebabkan selalu berada di bawah terik matahari. Allah tidak lihat itu. Allah tidak lihat kamu langsing, Allah tidak lihat bodimu proporsional, Allah tidak lihat badanmu six-pack atau bagaimana, berototkah atau kurus. Allah tidak lihat itu. Makanya ketika seorang wafat, jasad itu akan hancur. Allah juga tidak melihat bagaimana pencapaian duniawimu, kamu rankingkah atau tidak, EQ kamu tinggi atau tidak ketika diukur, kamu selalu mendapatkan prestasi orang atau tidak, kamu punya follower banyak atau tidak, kamu dikagumi banyak orang atau tidak. Allah tidak lihat itu. Pun juga Allah tidak melihat hartamu. Allah tidak lihat itu. Allah melihat hatimu. Kalau dia baik, maka semua jasad juga akan ikut baik. Badan yang kurus tadi, kalau hatinya baik, maka yang kurus tadi pun akan berat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika ia tersingkap kain bajunya lalu kelihatan betisnya yang kecil, sahabat Abdullah bin Mas'ud ditertawai oleh sahabat yang lain. Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya betis Abdullah bin Mas'ud itu, kedua betisnya kalau ditimbang dengan gunung Uhud di piringan timbangan yang lain, maka akan lebih berat timbangan kedua betis Abdullah bin Mas'ud. Padahal betis yang kecil. Karena hati yang bersih, kepada Allah sekalian. Hati yang sehat, hati yang dipenuhi kejujuran, hati yang menjaga tauhid, hati yang selalu bertobat. Kulit yang hitam, yang mungkin orang merasa malu, minder ketika berada di tengah orang-orang putih. Tapi kulit itu insya Allah akan berubah menjadi kulit yang indah di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kulit itu telah Allah Subhanahu wa Ta'ala haramkan api neraka untuk menjilatnya. Mata yang mungkin tidak seindah mata kebanyakan orang yang perawatan. Bahkan dulu pernah heboh, ada mata yang biru yang dikatakan sebagai mata paling indah di atas muka bumi ini. Akhi, mata yang paling indah itu adalah mata yang Allah Subhanahu wa Ta'ala hindarkan dari jilatan api neraka. Mata yang paling indah itu adalah mata yang selalu menangis di atas muka bumi ini. Dialah mata yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak nanti di hari kiamat. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yawma la dhilla illa dhillu. Ada 7 naungan yang akan mendapatkan naungan Allah di hari kiamat. Di hari tidak ada naungan kecuali hanya naungannya. Di antaranya adalah rajulun dzakarallahu khaliyan fafadat ainah. Seorang yang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kesendirian, dia takut kepada Allah sampai dia menangis meneteskan air mata. Kata Nabi SAW, ada 2 mata yang tidak akan dijilat oleh api neraka, yakni mata yang berjaga di jalan Allah
dan mata yang senantiasa menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyanjung kekasihnya Ibrahim alaihissalam. Dalam firman-Nya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyanjung Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mendatangi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang bersih. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surah As-Saffat ayat ke-83 sampai ayat ke-84. Irja rabbahu biqalbin salim. Ingatlah ketika Ibrahim datang kepada Rabb-Nya biqalbin salim, dengan hati yang selamat, dengan hati yang suci. Allah senang dengan datangnya seorang hamba kepadanya dengan hati yang suci. Di surah Qaf Allah menyebutkan bahwa surga itu disediakan untuk hamba yang senantiasa ikhwas sekalian memiliki hati yang terjaga, hati yang selalu bertaubat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa jaa'a biqalbin munib, hamba yang datang dengan qalbin munib, hati yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, surga balasan. Karena itu pula ikhwan dan akhwat sekalian, termasuk dalam salah satu doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kejahatan hati. Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejelekan pendengaranku. Wa min syarri basari, dan dari kejelekan penglihatanku. Wa min syarri lisani, dan dari kejelekan lisanku. Wa min syarri qalbi, dan dari kejelekan hatiku. Wa min syarri muni, dan dari kejelekan kematianku. Hati ikhwan dan akhwat sekalian tidak selalunya baik, kadang dia buruk jika dia terkontaminasi dengan perbuatan maksiat dan dosa. Maka disitulah penting bagi seorang hamba untuk meminta kepada Allah agar dia dijauhkan, dihindarkan dari kejelekan hati. Nabi SAW juga pernah berdoa sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, wa naqqi qalbi kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas, dan bersihkanlah hatiku ya Allah dari kotoran-kotoran sebagaimana dibersihkannya baju yang berwarna putih dari kotoran. Wa ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, dan jauhkanlah aku ya Allah dari kesalahan-kesalahanku sebagaimana engkau menjauhkan antara masyriqi wal maghrib, timur dan barat. Dari doa-doa yang dibaca oleh Nabi SAW ini kita bisa mengambil pelajaran, para ikhwah dan akhwat sekalian, bahwa hati punya peranan yang sangat penting dalam kehidupan kita, dan kita mesti menyadari dia adalah raja. Karena dia punya peran yang sangat vital, maka kita harus menjaganya dengan penjagaan yang baik, penjagaan yang maksimal. Hati hanya dia ikhwah dan akhwat sekalian yang bisa merasakan mana yang halal dan mana yang haram. Kalau hati kita sudah tidak bisa dijaga, demi Allah kita sudah tidak akan bisa membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Tapi jika hati kita baik, maka itu akan membuat seluruh tubuh kita ikut memilih yang halal. Dia akan menjauhi yang haram. Dia akan meninggalkan perkara yang syubhat. Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari Nuwas bin Sam'an radhiyallahu ta'ala anhu,
yang mengatakan bahwa aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil birri wal itsmi, tentang apa itu kebaikan dan apa itu keburukan, apa itu kejahatan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al birru husnul khuluq wal itsmu ma haka fi sadrika wa karihta yattali alaihi nas. Kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Adapun kejahatan, keburukan, maha fi sadrika, apa yang menyesakkan dadamu, wa karihta ayyatali alaihin nas, dan kamu benci kalau manusia melihatnya, kalau manusia mengetahuinya. Itulah dosa. Tapi kalau hatinya mati, bukan lagi sakit, tapi sudah mati, dia tidak akan segan-segan bahkan mengabarkan dosanya kepada manusia, waliyadzubillah. Itu diantara ciri semakin dekatnya kiamat akhir zaman. Tapi orang yang hatinya sakit, dia sebenarnya bisa merasakan, ikhwas sekalian, apa itu perbuatan dosa. Pun juga orang yang hatinya hidup, hatinya sehat. Perbuatan dosa itu adalah mahaka fi sadrik, apa yang menyesakkan dadamu, kamu tidak suka. Dan demi Allah, ikhwah, hati itu ketika seorang bermaksiat, sebenarnya ada rasa yang menghimpit di dalam dadanya. Dia tidak merasa bahagia dengan perbuatan itu. Wa karihta ayyatuli alaihin nas, dan kamu benci ketika perbuatanmu itu diketahui oleh manusia. Itulah ikhwah dan akhwat sekalian, perbuatan keburukan atau perbuatan dosa. Ahibati fillah, para ikhwah dan akhwat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Sekali lagi, jika kita memahami hati adalah raja, dia berarti punya peranan yang sangat penting dalam diri kita. Oleh karena itu, jadikanlah dia raja. Dalam artian, jagalah dia selalu, bersihkan dia selalu, beri dia nutrisi agar dia bisa memimpin tubuh kita ini dengan kebaikan-kebaikan. Nutrisi yang kita maksudkan adalah nutrisi-nutrisi amal soleh, fikir kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak mengingat kematian, berusaha untuk menjalankan apa yang Allah perintahkan, dan berusaha untuk menjauhi apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Dan kalau kita paham bahwasanya hati adalah raja, maka kita juga berusaha, ikhwah dan akhwat sekalian, untuk mengingat bahwasanya hati inilah yang kelak nanti dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia inilah yang akan menentukan nanti kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala atau dimurkai. Dan kalau kita paham bahwa hati adalah raja, maka jagalah ikhwah dan akhwat sekalian, karena dialah nanti yang Allah Subhanahu wa taala akan cintai jika kita penuhi dia dengan taubat dan kita kembali kepada Allah dengan hati kita, dan hati kita adalah hati yang selamat. Sekira ini, ikhwah dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita di sore hari ini, semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kita hati yang sehat, hati yang bersih, dan istiqomahkan kita dengan hati yang sehat, dengan hati yang bersih ini sampai nanti kita kembali kelak berjumpa dengannya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunjukilah jalan-jalan